Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok FE28 dan B10 akan mempresentasikan hasil dari final project kami dengan tema Greenpeace, yaitu aplikasi hijauin. Next, Mas. Selanjutnya ada Business Requirement Document atau BRD. Di sini ada beberapa poin, yaitu Problems, Overview, Deployment, Target Users, Features and Tools, Solution, dan Timeline. Next. Selanjutnya yaitu Tim Profile. Di sini terdapat 3 tim FE dan 2 tim BE. Jadi tim FE yang pertama yaitu Erwin Purnomo, yang kedua Octavian Andi Cahyanugraha, yang ketiga Gadvan Adita Rizky. Lalu dari BE ada Habib Syawali dan Monica Angelia Panjaitan. Selanjutnya yaitu problem. Yang pertama yaitu kekurangan informasi tentang krisis iklim. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap krisis iklim. Yang ketiga, kurangnya platform untuk mempelajari tentang krisis iklim. Yang keempat, kurangnya komunitas dan kolaborasi. Yang kelima, kurangnya ruang untuk berbagi informasi dan pengalaman. Selanjutnya ada target user, yaitu kami membuat platform ini untuk semua kalangan, termasuk anak muda, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua. Tapi untuk beberapa fitur ditujukan khusus untuk pengguna berumur 18-40 tahun. Dari permasalahan di atas, kami memberikan 4 solusi, yaitu pertama, memberikan informasi yang aktual tentang krisis iklim dan artikel terkini. Yang kedua, memberikan informasi komunitas krisis iklim di berbagai daerah. Kemudian yang ketiga, memberikan platform untuk bergabung ke komunitas peduli krisis iklim. Kemudian terakhir, memberikan platform untuk membuat komunitas baru peduli krisis iklim. Baik, selanjutnya ada overview. Yang mana merupakan sebuah website yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi, edukasi, serta meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara lingkungan melalui komunitas peduli krisis iklim di berbagai daerah. Dengan adanya website hijauin, ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Baik, selanjutnya ada fitur yang kami sediakan. Itu ada artikel dari sumber terpercaya, komunitas peduli krisis iklim, dan juga fitur untuk membuat komunitas baru, dan juga fitur untuk bergabung ke komunitas daerah. Lalu ada tools yang kami gunakan untuk membuat website ini, yaitu ada Studio Code, React, Postman, Figma, APA, MySQL, dan Git. Baik, selanjutnya ini adalah timeline pengerjaannya. Pertama, membuat desain thinking, lalu membuat user flow, membuat wireframe, membuat UI design, sesi UI design, DRD, dan database design, spec API, web server dan API, API documentation, dan deployment. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan user flow. Sebelumnya mungkin user flow-nya, kita bisa ke user flow-nya dulu, Kak. Untuk user flow yang pertama, saya akan jelaskan untuk login dan register. Bisa di zoom nggak, Kak? Nah, oke. Untuk Zoom dan login dan register itu sendiri nanti pemula akan memulai. Kemudian untuk permulaan pertama itu pengguna akan diarahkan ke arah landing page. Selanjutnya bakal ada pembuatan keputusan dari si pengguna sendiri apakah si pengguna memiliki akun atau tidak. Kalau misalkan pengguna belum memiliki akun di aplikasi Hijauin, maka akan melakukan proses register. Dan jika sudah punya akun, maka perlu melakukan proses login.
Selanjutnya untuk proses register sendiri, jika berhasil maka pengguna akan di redirect ke halaman login. Sementara jika tidak, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman register. Next, untuk dari halaman login sendiri, jika pengguna berhasil melakukan login, maka akan diarahkan kembali ke landing page. Landing page yang sudah memiliki autentikasi dan autorisasi. Tapi jika tidak berhasil, maka akan kembali ke halaman login. Next, mungkin ada user flow untuk melihat artikel. Untuk melihat artikel sendiri, pengguna bisa melalui landing page. Kemudian untuk bagian artikel bisa klik di menu artikel, akan menampilkan seluruh artikel. Selanjutnya ada proses untuk melihat detail artikel, di mana detail artikel sendiri menampilkan judul artikel, ilustrasi atau image artikelnya, kemudian isi artikel itu sendiri, dan waktu publish. Kemudian prosesnya end atau berakhir. Next, ada fitur untuk melihat komunitas. Untuk fitur melihat komunitas sendiri, sama seperti fitur yang lain, dia akan diawali dari landing page. Kemudian pengguna mengklik menu komunitas untuk menampilkan semua komunitas yang ada di aplikasi Hijauin. Kemudian untuk melihat detail komunitas, akan ada pilihan atau button untuk melihat detail komunitas, di mana jika pengguna mengklik buttonnya, akan menampilkan informasi nama komunitas, kemudian ilustrasi atau image komunitas itu sendiri, deskripsi singkat, kemudian kegiatan di komunitas tersebut. User flow selanjutnya, Kak. Next, ada fitur gabung komunitas. Untuk fitur gabung komunitas sendiri, masih sama seperti fitur yang lain, diawali dari landing page. Kemudian pengguna dapat mengklik di bagian halaman komunitas, kemudian berlanjut ke detail komunitas seperti user flow yang sebelumnya. Next, ada pilihan untuk gabung komunitas. Nah, untuk gabung komunitas sendiri perlu ada proses yang dilakukan, yaitu login. Jika pengguna sudah login, maka dia akan berhasil bergabung ke suatu komunitas. Tapi jika belum login, maka perlu melakukan proses login terlebih dahulu. Kemudian jika loginnya sudah berhasil, baru si pengguna bisa berhasil bergabung ke komunitas. Next. Nah, user flow yang selanjutnya ada fitur mendaftarkan komunitas baru. Fitur mendaftarkan komunitas baru ini dapat dilakukan oleh pengguna dengan role user. Sama juga diawali dari landing page, kemudian ada menu untuk membuat atau mendaftarkan komunitas baru. Pada proses ini juga pengguna diwajibkan login, kemudian mengisi form pendaftaran komunitas. Next. Jika pengisian form komunitasnya sudah berhasil, maka pendaftaran komunitasnya berhasil. Tapi jika tidak, maka pengguna akan diarahkan kembali ke bagian form pendaftaran komunitas. Untuk user flow pembuatan komunitas seperti itu. Kemudian next. Yang terakhir adalah fitur hapus komunitas. Fitur hapus komunitas ini sendiri hanya dapat dilakukan oleh admin. Nanti adminnya akan diarahkan ke landing page terlebih dahulu, kemudian admin dapat melihat dashboard. Dashboard ini untuk bagian manajemen seluruh entitas yang ada di aplikasi Hijauin. Next, ada menu komunitas. Untuk menu komunitas sendiri nanti bakalan ada menu untuk delete, di mana jika si admin mendelete komunitas tersebut, jika berhasil maka prosesnya selesai, tapi jika belum berhasil maka akan dikembalikan lagi dengan pesan error tertentu. Mungkin demikian untuk user flow. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk deployment. Balik ke slide, Vian. Next. Nah, untuk deployment sendiri, untuk tim front end, linknya seperti tertera pada slide, dan untuk tim back end, linknya seperti tertera pada slide menggunakan Cyclic. Demikian untuk user flow dan deployment. Saya kembalikan ke Kak Erwin. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi website Hijauin ini. Untuk link dapat diakses di hijau.netlify.app. Nah, di sini user pertama kali akan diarahkan ke landing page. Di mana landing page ini terdapat beberapa section, yaitu hero section, kemudian ada beberapa artikel terkini,
Kemudian ada beberapa komunitas yang tampil di page atau landing page. Kemudian di sini ada section untuk user mendaftarkan komunitas baru, di mana tombol ini memerlukan autentikasi user terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan salah satu fitur tersebut, yaitu mendaftarkan komunitas baru. Bisa dilihat di sini kita belum melakukan login pada website ini. Untuk mendaftarkan komunitas baru, kita akan diarahkan dulu ke login jika kita belum melakukan login. Nah, jika kita belum mempunyai akun pada website Join, kita dapat melakukan register terlebih dahulu dengan memasukkan nama, alamat, email, dan password. Di sini kita dapat melakukan register sambil menunggu, maka button akan disable dan akan ada tulisan loading. Nah, jika register nanti berhasil, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, register berhasil dan diarahkan ke login. Untuk login kita memerlukan email dan password dari user. Sama seperti di register, kita akan ditampilkan loading untuk proses login. Setelah login berhasil, kita diarahkan kembali ke landing page dengan ada perbedaan pada navbar. Di sini terdapat hello user seperti itu, dan terdapat tombol logout. Nah, di sini saya akan melakukan salah satu fitur lagi, yaitu untuk melihat komunitas. Untuk melihat komunitas dapat diklik pada navbar komunitas, maka akan diarahkan ke page komunitas. Kemudian di sini terdapat semua list komunitas dari berbagai daerah. Jika kita mengarah ke salah satu komunitas di sini, maka kita akan diarahkan ke detail komunitas tersebut. Nah, di sini terdapat detail komunitas yang terdiri dari nama komunitas tersebut, kemudian terdapat daerah, kemudian beberapa orang yang telah bergabung, kemudian ada image dan deskripsi. Nah, jika user belum bergabung pada komunitas tersebut, maka di sini terdapat tulisan gabung sekarang. Dan di bawahnya terdapat list aktivitas atau kegiatan di komunitas tersebut. Untuk mendaftarkan diri ke komunitas ini, kita tinggal lakukan klik pada button gabung sekarang. Maka nanti setelah kita berhasil bergabung ke komunitas tersebut, kita akan diberikan sebuah teks konfirmasi, di mana teks konfirmasi tersebut adalah Anda member di komunitas ini. Dan di sini untuk member yang ada di komunitas tersebut telah bertambah. Itu untuk fitur bergabung ke komunitas. Nah, kemudian kita akan lakukan pendaftaran komunitas baru. Pada landing page terdapat sebuah section di atas footer. Nah, disinilah kita dapat mendaftarkan komunitas. Berikut page untuk mendaftarkan komunitas, terdapat sebuah form dengan field nama komunitas, kode pos, alamat, link gambar komunitas, dan deskripsi kegiatan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa data. Kita akan melakukan pendaftaran komunitas. Untuk nama komunitas sendiri, ini saya masukkan hijau Surakarta, kemudian kode posnya. Selanjutnya untuk alamat dari komunitas tersebut, kemudian ada link untuk gambar komunitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi dari komunitas tersebut. Jika sudah, maka kita akan melakukan pendaftaran dengan klik daftarkan komunitas. Kita tunggu sampai tombol loading ini berubah kembali menjadi daftarkan komunitas.
Untuk mengecek apakah komunitas kita sudah terdaftar, kita kembali ke page komunitas. Maka pada section paling bawah atau part paling bawah, komunitas kita sudah terdaftar. Di sini kita sebagai leader atau user yang membuat komunitas tersebut dapat mengelola semua kegiatan pada aktivitas tersebut. Karena ini masih merupakan komunitas baru dan belum terdapat aktivitas atau kegiatan, maka di sini sebagai leader saya akan mencoba untuk menambahkan aktivitas baru. Di sini terdapat 4 field. Yang pertama yaitu judul kegiatannya, kemudian deskripsi kegiatannya, kemudian tanggal dilaksanakannya kegiatan, dan statusnya. Di sini terdapat 3 status yaitu ongoing dan sama upcoming. Untuk menambahkan aktivitas, kita tinggal melakukan klik tambah aktivitas. Jika sudah, maka aktivitas bisa ditambahkan di detail aktivitas. Nah, di sini sudah ada judul aktivitasnya, kemudian deskripsi aktivitas, tanggal aktivitas tersebut dilakukan atau kegiatan tersebut dilakukan, dan statusnya. Untuk mengedit, kita bisa mengklik tombol edit pada sebelah action dan icon samping kiri. Untuk delete, kita lakukan samping kanan. Di sini saya akan melakukan edit terlebih dahulu. Di sini saya akan membiarkan judul kegiatan dan deskripsi kegiatan. Di sini saya hanya akan mengubah tanggal dan status dari kegiatan tersebut. Maka nanti data dari kegiatan atau aktivitas tersebut dapat diupdate. Untuk menghapus, kita tinggal klik pada icon tempat sampah berwarna merah ini. Maka aktivitas akan kembali menjadi kosong. Kemudian di sini saya akan menunjukkan untuk admin dari website hijau ini yang dapat menghapus komunitas yang ada di berbagai daerah di website hijau ini. Di sini saya melakukan login atau autentikasi untuk admin terlebih dahulu. Setelah login, maka nanti akan diarahkan ke dashboard atau list komunitas hijau ini yang ada di seluruh Indonesia atau di berbagai daerah. Di sini ada fitur search, di mana kita akan mencoba menghapus komunitas yang baru saja dibuat. Di sini kita filter berdasarkan nama komunitas. Di sini kita juga bisa melihat detail komunitas terlebih dahulu. Jika admin menemukan suatu keanehan pada komunitas tersebut, admin dapat menghapus komunitas tersebut. Di sini terdapat nama, alamat, leader, deskripsi, dan semua list aktivitas komunitas tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus komunitas hijau Surakarta yang dibuat oleh Alvaris Hendra atau user yang kita autentikasi tadi untuk membuat komunitas hijau Surakarta. Maka komunitas hijau Surakarta sudah hilang dari daftar list komunitas hijau. Mungkin hanya fitur komunitas yang bisa saya sampaikan karena durasi yang sudah cukup panjang untuk melakukan demonstrasi. Saya kembalikan ke Mas Habib. Baik, sekian presentasi final project dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.